Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kartika Padilingan dengan NIM 2109035029096 dari kelas Manajemen D. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen risiko bisnis sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Sebelum itu saya akan membahas apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko bisnis adalah proses pengidentifikasian, analisis, pengelolaan, dan pemantauan risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Tujuan utama dari manajemen risiko bisnis adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan kerugian serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, risiko murni atau pure risk adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya, kecelakaan, kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya. Yang kedua, jenis risiko bisnis yaitu risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contohnya, usaha bisnis atau membeli saham. Selanjutnya yaitu manajemen risiko bisnis. Yang pertama, tujuan manajemen risiko bisnis adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Ini mencakup pengenalan risiko potensial, sumber risiko, dan penyusunan daftar risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Yang kedua, manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi dengan strategi yang tepat. Hal ini melibatkan pengembangan rencana tindakan untuk mengurangi risiko atau mengelola dampak yang mungkin terjadi. Tujuan pengelolaan risiko adalah meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen risiko bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan adanya informasi tersebut, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Tujuannya adalah mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan yang keempat, manajemen risiko bertujuan untuk memantau dan mengendalikan risiko secara terus-menerus. Hal ini melibatkan pemantauan kondisi risiko, identifikasi perubahan dalam risiko yang ada, dan penyesuaian strategi pengelolaan risiko. Tujuan pengendalian risiko adalah memastikan bahwa risiko tetap dalam tingkat toleransi yang dapat diterima oleh perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, risiko bisnis bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang yang ada, manajemen risiko dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis, peningkatan efisiensi operasional, dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi dan misi dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian, perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko kemudian diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Dan yang ketiga, tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Format pelaporan manajemen risiko bervariasi dari suatu organisasi ke organisasi lainnya dan dari satu kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan risiko. Yang pertama, menghindari risiko, yaitu strategi ini melibatkan menghindari risiko sepenuhnya dengan menghindari kegiatan atau keputusan yang dapat menghadirkan risiko yang tidak dapat diterima. Perusahaan dapat menghindari risiko dengan tidak memasuki pasar atau industri tertentu, menghindari investasi yang berisiko tinggi, atau menghindari praktik bisnis yang rentan terhadap risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi probabilitas terjadinya risiko atau dampak yang ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan termasuk diversifikasi portofolio, pengendalian kualitas, pelatihan karyawan, perencanaan kontingensi,
penggunaan teknologi yang aman, dan penerapan standar keamanan. Yang ketiga, transfer risiko. Strategi transfer risiko melibatkan pemindahan risiko kepada pihak ketiga, seperti asuransi atau kontrak. Dalam hal ini, perusahaan membayar premi atau biaya kepada pihak ketiga untuk mengambil risiko yang mungkin terjadi. Dengan melakukan transfer risiko, perusahaan mengurangi dampak finansial yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terjadi. Yang keempat, mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko melibatkan langkah-langkah pencegahan atau pengurangan dampak risiko yang mungkin terjadi. Ini melibatkan identifikasi risiko, penilaian dampaknya, dan implementasi langkah-langkah konkret untuk mengurangi atau mengendalikan risiko tersebut. Contohnya yaitu penggunaan protokol keamanan, implementasi sistem kontrol internal, pemantauan yang ketat terhadap risiko pasar, atau diversifikasi bisnis. Dan yang kelima yaitu terima risiko. Strategi ini melibatkan penerimaan risiko dan menyiapkan perusahaan untuk menangani risiko tersebut terjadi. Pada situasi tertentu, risiko tidak dapat dihindari atau ditransfer secara efektif, sehingga perusahaan harus bersiap untuk menangani konsekuensi yang mungkin timbul atau terjadi. Sekian dari penyampaian materi saya, terima kasih.